Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan pemasaran. Eh, nah, jadi sistem informasi pemasaran modern itu. Jadi kalau misalnya kita memiliki sistem informasi di dalam perusahaan, maka kita akan memiliki keuntungan lebih ya, mungkin dari segi operasional, dari segi bisnis proses yang terdigitalisasi, mulai dari tracking penjualan ya, uh, terus histori pembelian dari customer berdasarkan profiling misalnya. Jadi di sini disebutkan bahwa perusahaan yang memiliki keunggulan informasi menikmati keunggulan kompetitif. Nah, yang kita garis bawahi adalah keunggulan kompetitif. Jadi setiap usaha yang memiliki sistem informasi yang tertata, yang terencana, yang outputnya adalah data-data, informasi-informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengambil keputusan misalnya, maka bisa dianggap sebuah keunggulan kompetitif daripada suatu usaha. Nah, biasanya keunggulan kompetitif ini adalah keunggulan yang tidak dimiliki oleh pesaing lainnya. Jadi kalau misalnya sistem informasi yang spesifik dengan output data seperti yang diinginkan pihak manajerial tingkat atas misalnya, jadi uh, itu merupakan salah satu kelebihan yang nggak dimiliki sama perusahaan lain yang tidak menggunakan sistem informasi. Nah, selanjutnya keunggulan yang diperoleh, jadi memiliki pasar yang lebih baik. Nah, jadi dengan adanya sistem informasi tadi, bisa kita ketahui bahwa siapa sih pasar kita gitu. Siapa sih orang-orang yang menjadi target pasar kita. Kenapa saya bilang demikian? Karena dengan adanya sistem informasi, setiap histori dari penjualan dan pembelian oleh konsumen manapun yang memiliki profiling berbeda-beda, maka nanti sistem itu mampu mengquery atau mengkelompok-kelompokkan sesuai dengan segmen misalnya, sesuai dengan keinginan yang pelaku usaha ya. Jadi yang mempunyai sistem ini. Jadi outputnya itu seperti apa yang diinginkan. Jadi udah otomatis untuk kedepannya, untuk pengambilan keputusan pasar apa yang akan dituju, maka keputusannya akan lebih baik. Nah, selanjutnya mengembangkan penawaran yang lebih baik juga. Nah, jadi sesuai dengan yang sudah saya sebutkan tadi, ketika kita mendapatkan informasi lengkap gitu, jadi kita mampu untuk apapun, membuat manuver apapun, mengambil keputusan apapun, termasuk ya ini mengembangkan penawaran. Jadi penawaran seperti apa yang digunakan untuk target pasar yang bagaimana gitu. Jadi kalau target pasar kita adalah kaum milenial, pasti penawaran-penawaran yang direncanakan atau yang dibuat strateginya itu pasti akan berdasarkan informasi-informasi tersebut. Nah, itu adalah menjadi kelebihan daripada perusahaan yang memiliki sistem informasi. Selanjutnya melaksanakan perencanaan pemasaran yang lebih baik. Nah, ini udah otomatis semua ya. Jadi ketiga hal ini pasti sudah menyangkut karena eh, basis data ataupun informasi yang tersedia itu sangat-sangat membantu untuk melaksanakan perencanaan pemasaran yang lebih baik ke depan, baik dari segi bagaimana mengembangkan kekuatan yang ada, meminimalisir kelemahan yang ada, menghadapi peluang dan ancaman di luar. Jadi dengan adanya informasi-informasi yang ada di perusahaan itu bisa akan dilakukan dengan baik. Selanjutnya, sistem informasi terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilih, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan, tepat waktu, dan akurat bagi pengambilan keputusan pemasaran. Nah, jadi sistem informasi ini bukan hanya berbicara tentang perangkat lunak ya, tapi berbicara tentang orangnya juga yang mengoperasikannya gitu. Terus dilakukan analisa, setelah dilakukan pengelompokan data informasi berdasarkan query, terus dianalisis oleh orang, mengevaluasi oleh orang, dan eh, akurat gitu. Karena kalau data yang berbasis sistem itu nggak bisa ditipu ataupun nggak bisa diakal-akali, kecuali dalam penginputannya itu yang tidak benar ya. Jadi kalau
sistem ini sifatnya dia apa yang telah ditentukan itulah yang akan dikeluar. Apa yang sudah di coding atau yang udah dijadikan karakteristik suatu data, maka itulah yang akan keluar. Makanya bisa eh, pengambilan keputusan, terus merencanakan sesuatu itu akurat ya dan tepat waktu. Karena tidak membutuhkan yang namanya tenaga manusia lagi untuk mengumpulkan informasi-informasi tersebut secara manual. Nah, selanjutnya menganalisis lingkungan pemasaran. Perusahaan perlu mengenali dan merespon kebutuhan dan tren yang belum terpenuhi secara menguntungkan. Ya, jadi dari kata tren, jadi kita harus mampu mengenali ya, merespon. Misalnya begini, ada banyak perusahaan yang mencoba beradaptasi dengan tren masa kini. Jadi rata-rata perusahaan yang beradaptasi dengan tren atau musiman atau itu biasanya yang target pasarnya itu adalah kaum-kaum milenial, kaum-kaum yang memang eh, yang produktif. Jadi kayak misalnya eh, trennya Korea, K-pop. Jadi sekarang kayak marketplace, marketplace apapun ya, saya rasa semua marketplace itu sudah mengadaptasi tren untuk membuat iklan menggunakan itu artis-artis Korea. Selanjutnya juga kayak untuk saham ya. Jadi kalau misalnya orang yang main-main saham yang yang investasi saham melalui aplikasi, contohnya kayak apa namanya aplikasi lupa apa sih, Ajaib ya. Jadi aplikasi Ajaib itu kemarin pernah saya lihat landing page ya, untuk loadingnya itu ada gambar orang Koreanya. Jadi ini perlu dilakukan sebagai penarik perhatian ya, salah satu kerangka dalam proses pengambilan proses dalam membangun nilai daripada suatu usaha. Jadi kalau kita mengikuti tren, kita mengikuti apa sih yang lagi disenangi oleh masyarakat ataupun apa yang sedang disenangi atau digemari oleh target pasar kita, kita mencoba mengadaptasi dengan apa namanya dengan menggunakan ikon-ikon tersebut untuk iklan atau jasa kita, maka ya pasti akan menguntungkan bagi perusahaan. Nah, selanjutnya pemasar harus bisa membedakan yang pertama fad, trend, and mega trend. Jadi kalau fad itu sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek dan tanpa signal sosial, ekonomi dan politik. Dan ini biasanya kita sebut dengan risiko ya. Jadi dia sifatnya bisa jangka panjang, bisa jangka pendek kalau risiko. Jadi dia yang pasti tidak dapat diperkirakan. Makanya perlu dilakukannya analisis-analisis dan manajemen risiko. Selanjutnya tren, arah atau aturan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Nah, ini juga apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Tren ini adalah sesuatu yang sedang berkembang ya di masyarakat, sesuatu yang sedang di lulukan misalnya, atau banyak digunakan misalnya gitu. Jadi tren ini adalah salah satu harus juga menjadi dasar kita untuk mengambil keputusan terhadap pemasaran di perusahaan kita. Selanjutnya megatrend, perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang lambat terbentuk dan setelah terjadi perubahan itu mempengaruhi kita untuk sementara waktu. Nah, ini sudah terjadi ya, seperti pandemi COVID-19 ini. Baru 3 tahun ya, baru 3 tahun sudah merubah secara keseluruhan satu dunia dalam aspek sosial, ekonomi, politik, bahkan teknologi. Nah, makanya kita harus paham tentang tiga situasi ini agar kita mampu untuk mengambil keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemasaran di usaha kita. Nah, selanjutnya lingkungan makro. Nah, lingkungan makro ini menyangkut atas 6 ya, saya buat sini. Lingkungan demografis itu yang isinya populasi, usia, etnis, dan pendidikan. Saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah mengerti. Lingkungan ekonomi, daya beli, pendapatan, dan tabungan ya. Jadi lingkungan ekonomi ini menyangkut tentang
apa namanya, income ya, menyangkut tentang income dan, kemauan membeli, daya beli, terus, apa namanya, simpanan ya. Selanjutnya lingkungan sosial budaya, kepercayaan, nilai, norma. Nah, ini bisa di suatu, lingkungan tertentu, misalnya di Aceh yang memiliki kebudayaan sendiri yang, ada aturan pemerintah daerah tersendiri. Jadi, kita harus juga paham atas hal itu. Jadi jangan sampai salah jualan. Kita jual produk, misalnya jual produk, apa namanya, pakaian minim di Aceh, itu pasti nggak akan laku, bahkan nanti bisa di, demo. Selanjutnya lingkungan alam, peduli lingkungan, green marketing dan lain-lain. Jadi ini kalau kita bergerak, apa namanya, mengatasnamakan alam, jadi, produk-produk yang kita ciptakan itu akan, kita gaung-gaungkan bahwasanya kita go green. Kita memiliki produk yang nggak menggunakan bahan plastik misalnya, ataupun, eee, cara marketingnya tidak menggunakan media kertas dan lain sebagainya. Selanjutnya lingkungan teknologi. Nah, lingkungan teknologi ini perubahan cepat, inovasi, dan terbatas. Jadi, kalau perusahaan itu mengikuti perubahan teknologi, niscaya bisa dipastikan perusahaan itu akan bertahan dan mampu, untuk terus melakukan daur hidup, atas produknya. Selanjutnya lingkungan politik hukum, peraturan bisnis, pertumbuhan kelompok kepentingan, dan lain-lain. Nah, jadi lingkungan politik hukum ini juga harus menjadi pertimbangan ya. Jadi, seperti adanya peraturan-peraturan pemerintah, terus adanya, partai politik yang, mendominasi suatu daerah. Jadi itu sangat, juga mungkin berpengaruh terhadap, proses-proses atau praktek-praktek bisnis di suatu daerah. Nah, mungkin, sampai di sini saja pertemuan kita. Nah, jadi harusnya kita sudah melakukan UTS ya Bapak Ibu, karena kita, setiap absen itu, sekali mengisi, 2 kali absen. Jadi nanti sekalian ini saya upload ke YouTube, saya embed ke e-learning dan nanti akan saya masukkan ke, apa namanya, saya masukkan juga, bukan tugas ya, UTS, soal UTS Bapak Ibu agar bisa Bapak Ibu kerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Nah, jadi, tinggal Bapak Ibu, simak saja video ini dan silakan dikerjakan UTS-nya. Baik, terima kasih atas perhatian dan, kesempatannya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.